Pemerintah dan koperasi terus memperkuat ekosistem kakao dari hulu hingga hilir. Mata Indonesia, Selasa 4 Agustus, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Jelang duel Grup A Piala AFF 2026 laga Indonesia melawan Vietnam. Untuk membahas lebih dalam terkait strategi yang akan diterapkan kedua tim, sudah hadir di studio Kompas TV analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gito. Apa kabar? Baik-baik. Nah, kami mau kasih lihat ini ada prediksi atau perkiraan formasi dari kedua tim yang akan nantinya diturunkan. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Gimana tanggapan Anda, Bung Gita? Kalau melihat keseluruhannya ini tim yang terbaik dibandingkan dengan pertandingan terakhir melawan Timor Leste, di mana kita sampai ada 5 pergantian saat itu. Dan kalau dilihat sini Orat Mangun tampil untuk pertama kalinya sebagai starting karena di pertandingan pertama melawan Kamboja dia tidak dimainkan, kemudian pertandingan kedua melawan Timor Leste dia dimainkan dan membuat perubahan dengan permainannya dia. Dia menggantikan Beckham Putra yang tampil di pertandingan pertama melawan Kamboja sejak awal. Ini yang lainnya keseluruhannya sama. Jordi Amat di sini menggantikan Sandy Walsh. Ini mungkin karena faktor kebugaran dari Sandy Walsh sendiri sehingga dia tidak dimainkan sejak awal. Dia juga tidak dimainkan pada saat kita menghadapi Timor Leste di pertandingan kedua, tapi bermain baik di pertandingan pertama. Saya pikir ini keseluruhannya adalah tim terbaik yang bisa ditampilkan oleh John Herdman untuk pasukan Garuda kita. Kalau dari Vietnam yang harus diwaspadai mungkin adalah Nguyen Dinh Bach. Ini top scorer mereka sekarang, hat-trick di pertandingan pertama melawan Timor Leste juga, tapi bermain mengecewakan pada saat berhadapan dengan Singapura waktu itu. Dia hanya bermain 32 menit, juga ada faktor cedera saat itu, sudah bisa kembali, nggak tahu apakah dia dalam kondisi yang sangat fit atau tidak sekarang. Tentu berpengaruh. Ya, bisa berpengaruh kalau dia tidak, karena dia juga adalah dia salah satu pemain Vietnam yang paling berkembang dalam 2 tahun terakhir, bawa mereka juara SEA Games dengan top scorer juga, bawa mereka sampai ke semifinal urutan ketiga Piala Asia Under-23. Kemudian juga harus diwaspadai adalah Rafael Son, ini naturalisasi mereka. Kemudian kita lihat juga ada 2 naturalisasi yang lain, yaitu Hai. Kemudian yang juga harus diwaspadai adalah lini tengah mereka yang terdiri dari 4 pemain ini. 4 pemain lapangan tengah ini yang akan menghadapi lini tengah kita. Tom Hai bisa dibilang adalah salah satu pemain yang paling baik pada saat kita pertandingan melawan Kamboja, kemudian pertandingan kedua melawan Timor Leste. Tapi dia jarang harus turun naik. Dia hanya membantu serangan, dia jadi metronom di lapangan tengah. Tapi pada saat berhadapan dengan Vietnam sekarang, ini pertandingan terberat yang harus dihadapi oleh Hai. Ini artinya mau tidak mau dia juga harus membantu pertahanan pada saat Vietnam menguasai bola dan menyerang. Dan ini yang harus diwaspadai karena Hai ini biasanya tidak bisa bermain selama 90 menit pada saat berhadapan dengan lawan-lawan yang levelnya sama. Ini yang terjadi pada saat kita harus kehilangan Hai di menit ke-75 pada saat kualifikasi Piala Dunia. Tapi tidak pada saat 2 pertandingan pertama karena lawannya yang lebih mudah. Oke. Berikutnya, Bung Gita, Indonesia dalam pertemuan terakhir atau 5 pertemuan terakhir dengan Vietnam mampu menaklukkan Vietnam 3 kali. 3 kali, betul. Kemudian kalah 2 kali. Yep. Di laga kali ini, bagaimana peluangnya? Sebenarnya yang harus digarisbawahi adalah kemenangan 3-0, kemenangan 1-0, dan kemenangan 1-0 di 3 pertandingan sebelumnya ini, sebelum kita kalah kembali 0-1 ini adalah pada saat Vietnam dilatih oleh Philippe Troussier, pelatih Prancis yang mengutamakan permainan indah, permainan yang tidak sesuai dengan gaya permainan Vietnam yang biasanya force keras, tackling keras. Kemudian kalau pada saat kita kalah dari Vietnam di bulan Januari 2023 pada saat AFF 2022-2023 ini, mereka dilatih oleh Park Hang-seo yang keras sekali. Ini kita nggak berkembang sama sekali, tapi kita belum ada pemain naturalisasi. Yang di sini Sintayong yang melatih kita kalah karena kita memakai Under-23. Sedangkan mereka pakai pemain inti yang kemudian menjadi juara AFF. Jadi belum dilihat bahwa ini kita tidak tim terbaik. Ini pada saat mereka dilatih oleh Park Hang-seo dan kita juga levelnya di bawah mereka. Pada saat kita levelnya sama, sebenarnya kita menang 3 kali berturut-turut. Dan sekarang kita bermain di Pakansari, tempat yang belum pernah kita kalah, dan Vietnam belum pernah menang di sini. Tapi balik-balik lagi yang harus diwaspadai adalah Vietnam itu 20 pertandingan nggak pernah kalah. Sejak September 2024. Biasanya kalau tim nggak pernah kalah itu, mental mereka sudah terjaga, bahwa mereka menjaga kemenangan atau setidaknya hasil imbang. Saya pikir juga Vietnam pasti berusaha untuk
dapatkan hasil imbang di sini karena pertandingan berikutnya mereka hanya menghadapi Kamboja di kandang sendiri yang otomatis mungkin bisa mereka menangkan dan lolos ke babak berikutnya. Kita yang harus menang di pertandingan ini. Kemudian saya ingin menyoroti juga tadi pemain yang sempat berkali-kali disinggung sama Bung Gita, Tom Hai, yang memang bermain cukup baik ketika melawan Kamboja dan juga Timor Leste. Punya statistik yang bagus juga. Kalau misalnya Kim Sang-sik ini mematikan pergerakan dari Tom Hai, kira-kira plan B apa yang harus dilakukan oleh timnas? Ngeroyok tim Hai pastinya ya, karena kalau kita lihat mereka ini lebih bermain 5-4-1, artinya dua wing mereka akan mundur ke belakang pada saat bertahan, kemudian mereka menjadi 3-4-3 pada saat mereka menyerang. Ini artinya mereka memenuhi lapangan tengah untuk bersaing dengan 3 pemain lapangan tengah kita. Ini yang tadi saya bilang keroyok dalam tanda kutip adalah mengusahakan Tom Hai untuk tidak leluasa ke depan, lebih menekan ke pertahanan kita sehingga Tom Hai mau tidak mau untuk turun naik. Nah, sekarang kondisi fisik Tom Hai, apakah dia mampu bermain untuk turun naik? Bersama Persib di Liga Domestik dia membuktikan bahwa dia tidak tidak sepenat dia pada saat bermain di Eropa. Dia mampu bermain selama 90 menit untuk beberapa pertandingan. Juga kemarin di 2 pertandingan dia bermain baik, sudah 3 gol dan 1 assist. Ini saya pikir harus dipikirkan oleh John Hartman pada saat nanti deadlock dan Tom Hai tidak berkembang karena faktor fisik itu. Kalau kita lihat dari laga sebelumnya, Bung, dari Indonesia, Tom Hai itu mampu bermain 90 menit. Yes. Nah, kemudian menciptakan 2 tembakan juga. Lalu bagaimana kemudian selanjutnya Anda melihat Tom Hai juga bisa bermain di laga ini melawan Vietnam? Ya, sebenarnya kalau kita berhadapan dengan Timor Leste dia ada 84% umpan sukses. Ini kalau udah di atas 80% itu sudah luar biasa seorang pemain. Ini bahkan kalau kita lihat bersama Kamboja yang kualitasnya di atas Timor Leste, dia bahkan sampai 91%. Ada 3 assist di sini, kemudian ada 8 peluang dibuat. Artinya dia bukan saja pencetak gol, dia bisa mencetak gol tapi dia juga bisa membuka ruangan, dia bisa membuka opening buat gol. Ini kenapa ada 14 peluang yang dia buat selama 2 pertandingan. Dan 2 pertandingan itu kan 3 assist, dia menghasilkan 3 gol. Jadi juga tendangan bebasnya yang luar biasa. Jadi saya pikir tetap dia akan menjadi pemain yang berbahaya bagi Vietnam. Dan ini kesempatan kita. Karena apapun Kim Sang-sik kan sempat datang ke Senayan pada saat kita menghadapi Mozambik dalam pertandingan persahabatan. Tapi saat itu Tom Hai sedang dalam masa hukuman, jadi nggak main. Jadi Kim Sang-sik ini belum pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tom Hai bermain selama 90 menit. Dan ini yang pasti untuk keuntungan kita dengan dia tidak terlalu mengetahui apa itu Tom Hai. Bicara soal pemain yang berbahaya, Indonesia punya Mitchell Baker. Betul. Kemudian Vietnam punya Nguyen Dinh Bak yang kemudian bisa melakukan penyerangan begitu ya, yang cukup kuat. Nah, kira-kira di laga ini siapa yang paling berbahaya? Harusnya kalau kita bicara keseluruhan harusnya Mitchell Baker ya. Asal ada bola ke arah Mitchell Baker karena pemain ini lengkap. Bisa cetak gol dengan kaki, juga dia tinggi 197 cm, jadi duel udara pasti dia menangkan. Hanya saja pada saat pertandingan melawan Timor Leste tidak ada umpan-umpan yang ke arah ruang kepalanya yang demikian bagus sehingga kemudian dia tidak banyak cetak gol. Dan Ragnar Oratmangun waktu itu yang beri dia assist tapi ke arah bawah di kakinya yang dia tap in jadi gol. Kalau melihat keseluruhannya dia sudah 4 gol dibandingkan dengan Dinh Bak yang baru 3 gol dan Dinh Bak juga pertandingan melawan Singapura kan tidak bikin gol. Shotnya kurang lebih sama lah. Kemudian shot on targetnya kan Dinh Bak hanya 4 shot on target melawan Timor Leste tapi tidak melakukan on target apapun menghadapi Singapura karena dia cepat ditarik ke keluar dan bermainnya juga lebih lama Mitchell Baker. Jadi secara peluang sebenarnya harusnya Mitchell Baker ya. Dan dia top scorer sekarang, Dinh Bak ada di urutan kedua. Jadi ini sangat menarik duel antara 2 top scorer yang ada di kompetisi ini. Oke, yang paling penting menurut Anda, siapa yang akan meraih kemenangan dan siapa yang paling banyak mencetak gol? Mungkin sekaligus juga prediksi skor dari Bung Gita? Saya pikir ini kesempatan kita untuk kembali menang dari Vietnam ya. Setelah kita menang di Piala Asia dan 2 kali kualifikasi Piala Dunia. Skornya akan sangat ketat, saya pikir lebih margin 1 gol, mungkin 2-1 untuk Indonesia. Harusnya seperti itu ya. 2-1. Kita dukung bersama Timnas Indonesia di laga AFF bersama atau melawan dengan Vietnam. Terima kasih banyak Bung Gita atas waktunya. Sehat selalu. Dan saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.